Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja. Ya, baik. Jadi saya coba melakukan singkatnya walaupun sebenarnya dari strategi masa dan aplikasi soal ini yang kita belum begitu tuntas dalam penyelesaiannya. Kata kemuliaan kepada yang sudah pada yang oleh saya berangkat dari aturannya sebenarnya. Jadi, namun sebelumnya saya kira semua kita belum begitu kenal. Dan saya dulu saya berarti muslim karena saya sering bukan bicara. Jadi saya nama diri saya. Mama saya bahwa saya Abdul. Jadi orang itu. Nah, saya tahun 2012 sudah bergabung di rehabilitasi dari sedikit kita paham tentang rehabilitasi. Bapak-bapak sekalian yang mulia, kita berangkat dari seperti kepala rehabilitasi ada undang-undang nomor 35 tahun 2009. Ya, kita nomor 35. Undang-undang ini adalah undang-undang yang menurut kita paling manusiawi dari segala undang. Kenapa paling manusiawi? Undang-undang inilah yang menyediakan ruang. Kalau Anda bertobat, maka Anda tidak akan ditawar. Jadi kehadiran lembaga kita sebenarnya coba menyampaikan ini kepada anak-anak bangsa bahwa tidak semua orang boleh dijadikan oleh penjara. Siapa yang tidak boleh dijadikan penjara? Pemakai narkotika atau pecandu narkotika dalam undang-undang ini disebut sebagai korban. Jadi ada dua ya. Yang pertama dia sebagai bandar, pengedar. Dia sebagai pemakai. Yang dalam undang-undang disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Nah, korban penyalahgunaan narkotika ini adalah undang-undang tadi yang disampaikan oleh Pak Musuhnya. Dalam pasal 54-nya diwajibkan mengikuti program rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun itu rehabilitasi sosial, wajib. Nah, kenapa rehabilitasi? Kenapa undang-undang itu kemudian menyatakan bahwa wajib rehabilitasi? Karena seperti yang Bapak kecil sampaikan tadi, Pak PRD sampaikan tadi, yang tahu situasi isi hati dan rasa sakit bukan pecandu, hanya pecandu. Kalau saya contohkan begini, yang tahu suka duka Pak PRD sebagai bupati dan pimpinan desa hanya punya yang tak pernah dilakukan. Kita tak ada apa. Yang tahu cara penanganannya hanya yang tak pernah dilakukan. Jadi yang tahu masalah pecandu hanya pecandu. Jadi Bapak tidak akan paham kalau ada anak-anak jadi pecandu. Karena undang-undang ini menjawab wajib masuk rehabilitasi. Di sana ada pecandu-pecandu yang sedang rehabilitasi, lalu mereka saling sharing, saling berbagi, saling membagi suka-dukanya, sehingga mereka tumbuh dan kembali berfungsi sosial sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana rehabilitasinya? Rehabilitasi dalam undang-undang itu disebutkan dan ditegaskan undang-undang itu dalam PP Peraturan Presiden PP nomor 25 tahun 2011 bahwa yang boleh melakukan rehabilitasi itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh kementerian yang mengurus bidang sosial, yaitu Kementerian Sosial kalau dia rehabilitasi, dan Kementerian Kesehatan yang ditunjuk oleh menteri melakukan rehabilitasi. Jadi tidak semua lembaga bisa rehabilitasi. Yang melakukan ini alurnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Siapa saja yang boleh dilayani? Ada lagi turunannya Bapak kalian, yaitu seruan Mahkamah Agung kalau tidak salah nomor 4 tahun 2022 dibuat batasannya. Jika tertangkap tangan dengan barang bukti sabu misalnya sebanyak 1 gram berapa, maka dia berpotensi untuk direhab.
nanti koreksi. Ya. Kalau tidak tertangkap dengan barang bukti sedang bahannya, supaya dimakan ke bawah, maka dia juga dianggap sebagai bisa dianggap sebagai pengguna. Punya keyakinan itu dianggap tetap pidana. Jadi punya masalah yang kalau dia terbuka, maka dia dianggap pengedar atau di bawahnya bisa dianggap sebagai pengguna. Jadi yang di bawah kalau dia berapa, maka dia bisa dianggap. Dia kan itu orang-orangnya, ada orang dengan orang bukti yang terus lakukan. Lalu kita lakukan. Bapak sekalian, juga ada surat edaran kabar reskrim, ya, edaran kabar reskrim yang mengatur. Jadi di polisian ada reskrim yang mengatur. Dalam hal yang terangkat mempunyai barang bukti, maka dia boleh memberikan rehabilitasi, tapi proses penyidikannya tetap berlanjut. Nah, oleh karenanya dalam kalimat itu diamanatkan sebaiknya orang tua wali atau pecandu mendatangi lembaga-lembaga rehabilitasi untuk melaporkan diri untuk datang mengikuti program rehabilitasi sehingga dia tidak bisa didata. Berarti mulai umur yang jadu datanglah lembaga rehabilitasi ikuti program rehabilitasi. Ya, jadi dia tidak boleh didata. Kenapa begini? Kalau ulama itu untuk meminimalisir banyaknya penjara ini. Penjara Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan yang luar biasa yang saya katakan seumur saya menjadi praktisi dunia. Di berbagai kota saya ikuti pertemuan, tidak ada seperti ini lengkap. Jadi saya rasa tidak kecewa saya pulang kampung hubungan kata doang. Kalau dirinya Allah ya Allah, ini Allah dulu tadi masalah anggaran nyaman apakah tiga DPR wajib apa DPR ya, jadi banyak fenomena. Nah kembali ke rehabilitasi tadi ya, sedikit lagi waktu karena waktu ini jadi nah lalu bagaimana cara ketika dia masuk ke rehabilitasi? Di rehabilitasi itu seseorang yang masuk ke rehabilitasi dia akan mendapat pendidikan. Mana rehabilitasi? Jadi pada rehabilitasi, Bapak-bapak sekalian, di provinsi Aceh ini ada 5 institusi pendidikan wajib lapor yang ditunjuk oleh Menteri menjadi rehabilitasi dalam menjalankan pekerjaan. Saya katakan boleh diingat, boleh direkam, boleh ditulis. Supaya kalau ada kasus-kasus nanti bisa ditulis. Yang pertama itu ada dulu Yayasan Pintu Hijrah. Ya, Yayasan Pintu Hijrah itu dibangun tahun 2016 dan ditunjuk oleh Menteri Sosial. Pintu Hijrah akan menjadi lembaga rehabilitasi sosial bagi korban perundungan. Yang kedua ada Yayasan. Yang ketiga ada KS Laksana. Yang keempat ada Surya. Yang kelima ada Tabina, ya, dan ada lembaga rehabilitasi tadi beberapa yang belum menjadi BUMN. Masalahnya kita jauh sekali. Saya tanya apakah selama ini ada keputusan untuk rehabilitasi Pak? Belum, karena jauh di mana ada. Lalu bagaimana masalahnya? Saya paling apresiasi dan paling bangga dengan Pak Heru Suryadi. Inilah catatan kita di Jakarta. Nanti terminal tidak berfungsi gunakan rehabilitasi. Kalau Bapak sepakat, Bapak PNT sepakat, DPR sepakat, besok jadi barang. Jadi yang benar-benar, ya, besok jadi barang. Kenapa? Karena tadi selalu di mulut kita darurat. Semua kita akui. Sekarang saya tanya sama Bapak sekalian. Sekabupaten Aceh Selatan ini ada 260 desa, betul ya? 260 desa. Kalau saya katakan begini, satu desa satu orang pecandu ada tidak? Ada tidak? Lebih? Ada? Ada, jangan lebih. Ya, kita ambil sampel, jangan lebih. Ya, kalau ada 260 desa, satu desa satu orang pecandu,
sampai 2022. Bisa dipersilakan Pak. Ya. Tapi saya minta diskusi tidak. Jadi 260 orang ini tidak mungkin dibawa ke Banda Aceh. Tidak mungkin di daerah di bikin infrastruktur kita punya cabang di Apia. Kita pada punya cabang di Apia. Jadi nanti boleh ke Apia juga boleh pulang ini. Nah, tidak mungkin. Rehabilitasi rata-rata ada kapasitas 35, 40, 35, 40. Saat ini kita di Banda Aceh penuh. Kapasitas 35 dan jenisnya aslinya sudah 10. Oleh karenanya honor adalah 62. Jadi itu sebenarnya serius. Saya kira ini saja dulu antara dari saya. Nanti ada hal-hal yang saya kira perlu ditanyakan dengan waktu yang tepat kali ini. Tapi intinya saya Ibu Dr. saya bangga sekali untuk masuk ini. Dan nanti mungkin ke depan bisa kita berbangga yang lebih serius terhadap masalah. Dan saya mau kasih gambaran begini. Di Aceh Selatan pada Aceh untuk sebagai contoh. Saya ditelepon di jalan, saya ditelepon oleh salah satu desa, pulang desa saya tinggal, untuk itu sudah setiap tahun mereka melakukan sosialisasi itu. Nah, sampai pada tahapan masalah rehabilitasi sekarang adalah kalau daerah itu biayanya. Saya tidak sedikit lagi banyak diteruskan. Mungkin nanti bisa masuk ke dalam Jadi kalau di daerah, dia bagaimana di daerah? Apakah gratis atau biaya? Yang gratis gimana? Yang pemerintah. Yang punya swasta sebenarnya apa ya? Swasta tak bayar pemerintah, disubsidi. Oleh karenanya, maka berdasarkan pemerintah ketika bersinergis, saya akan mencari pikiran apa dia subsidi, sehingga dari biaya besar berkurang.